فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang penambahan ma setelah inna dan akhwatnya, yang semua anggota inna dan akhwatnya ini bisa dimasuki oleh ma zaidah kecuali apa? Ada yang dikecualikan tidak untuk dimasuki ma zaidah ini? Indah Maulana apa? Laita enggak boleh dimasuki mah. Berarti enggak bisa laita mah. Makanya jangan sampai salah paham di sini. Ada pengecualian enggak Ismail? Apa? Laita, ada apa dengan laita? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah dari anggota inna wa akhwatuha ini ada yang tidak bisa termasukkan rahmah zaidah? Tidak ada. Semuanya bisa disambung dengan ma zaidah, hanya saja ada yang dikecualikan dari sisi apa? Dari sisi apa? Bagaimana itu? Baik, bahwasanya semuanya kecuali laita ketika bergandengan dengan ma zaidah maka batal amalannya. Sedangkan laita boleh apa? Boleh tetap beramal, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khabar. Paham ini? Innama, annama, lakinnama, ka'annama, ini semuanya ketika bergandengan dengan ma zaidah kondisinya apa? Tercegah dari amalan. Tidak bisa menasabkan isim, maka disebut ma ini ma apa? Mukasyah. Makafah. Kenapa dinamakan makafah? Tinggal dibalik. Karena dia mencegah amalan inna dan akhwatnya. Sehingga apa? Tidak bisa menasabkan isim dan merafakkan khabar. Juga ma ini dinamakan apa Zubair? Ma muhayyah. Kenapa? Gimana mempersiapkan? Dia mempersiapkan huruf-huruf tadi inna wa akhwatnya untuk bisa masuk pada jumlah fi'liyah, karena asalnya akhwat inna dan akhwatnya itu hanya pada jumlah ismiyah. Ini kekhususannya. Ketika ada ma, maka dia bisa masuk pada jumlah fi'liyah, kecuali apa? Kecuali apa? Abdurrahman? Laita. Laita ini tidak bisa walaupun sudah
digandengkan dengan ma zaidah. Laita hanya masuk pada jumlah ismiyah saja. Taib. Ya, ini sudah diingat-ingat ini. Makanya pada laita dinamakan ma muhayyah tidak? Humam. Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Taib. Sehingga dia cuma sebagai ma zaidah kalau diamalkan jadi ma zaidah mulghah atau ma zaidah kafah kalau mencegah amalan laita. Taib. Kemudian kemarin kita juga telah masuk di awal pembahasan takhfif inna wa akhwatnya. Taib. Dan ini juga pembahasan bagus untuk diperhatikan, dipahami dan diingat-ingat. Nah, baik, kita lanjutkan takhfifu inna wa anna wa ka'anna walakinna. Kemarin kita ambil sebagian. Wa tukhaffafu inna al-maksurah. Nah, inna yang dikasrah bisa ditakhfif menjadi in. Baik, fayakthuru ihmaluha dan banyak ihmalnya yaitu dibatalkan amalannya pada semisal in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Ini pada qiraah siapa? Naam, inda Talhah tanpa mentasydid. Kalau qiraah kita kan lamma 'alaiha hafidh. Yang menjadi syahid untuk pembahasan ini ketika mimnya tidak ditasydid. Taib. Pada qiraah Nafi'. Qiraah Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Al-Kisai, Khalaf dan Ya'qub. Taib. Nah, qiraah mereka tanpa mentasydid mim. Adapun yang kita baca dalam qiraah Asim dengan tasydid. Nah, ini diingat-ingat. In kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Pada qiraah ini berarti na'am in mukhaffafah minas tsaqilah. Baik. Dan banyak ikhwan kondisi ihmal ketika masuk pada jumlah ismiyah. Baik. Karena apa kok muhmal? Karena apa? Bisa babi zawalil ikhtisas. Karena kekhususannya telah hilang. Sebab telah ditakhfif, telah dihilangkan tasydidnya. Taib di sini sehingga mayoritas dalam penggunaan dia muhmalah, tidak beramal. Sehingga jumlah setelahnya ya diiram sebagai mubtada khabar. Oleh karena itulah pada qiraah in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh, lam di sini lam apa namanya? Hudzaifah. Lam fariqah. Kenapa dinamakan fariqah? Karena untuk membedakan antara apa? In mukhaffafah atau in nafiyah. Ya. Tayyib, membedakan in mukhaffafah atau in nafiyah. Di sana kita juga telah lewat huruf yang dinamakan dengan huruf fariqah. Yang lain apa itu, Rifki?
alif fariqah. Nah, ini berarti dua ya kawan. Saya sudah mengambil dua huruf yang digelari dengan al-fariqah. Alif al-fariqah dan lam al-fariqah. Kalau alif fariqah untuk apa, Iqbal? Nah, untuk membedakan wawu yang itu adalah huruf illah yang menjadi penyusun kata tersebut dengan wawu jamaah. Kalau ini lam fariqah untuk apa tadi Humam? Lam al-fariqah. Baik, untuk membedakan in mukhaffafah min tsaqilah dengan in nafiyah. Baik. Qala wa yaqillu i'maluha nahwu wa in kullal lama la yuwaffiyannahum fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain. Baik. Dan sedikit penggunaannya dalam artian dia bisa apa? Bisa diamalkan tapi sedikit. Pada semisal wa in kullal lama la yuwaffiyannahum. Baik. Pada qiraah yang mentakhfif inna dan lamma pada kedua ayat. Qiraah bi takhfif fihima Ibnu Katsir wa Nafi'. Nah, ini qiraah Ibnu Katsir dan Nafi' yang pada keduanya mentakhfif. Tidak apa? Tidak ditasydid nunnya. Baik. Dan diamalkan ikhwan fillah, alasannya apa? Istishaban lil asl. Dia apa? Diamalkan inna pada contoh tadi. Nam wa in kullal lama la yuwaffiyannahum. Alasannya apa? Istishaban lil asal. Karena diikutkan dengan hukum asal. Baik. Cuman berarti lebih banyak ihmal atau i'mal Aba Ilyas untuk in mukhaffafah? Lebih banyak ihmal. Nah, tidak diamalkan. Sehingga dia tidak memiliki apa? Memiliki amalan. Makanya di i'rab in mukhaffafah minas tsaqilah muhmalah. Muhmalah. Baik. Tapi pada contoh ini, wa in kullal lama la yuwaffiyannahum, ini untuk contoh yang apa? Diamalkan. Diamalkan. Maka i'rabnya bagaimana i'rabnya? Di i'rab Rifqi. Wa in kullal lama la yuwaffiyannahum. In Baik. Jadi in di sini wawu, kalau wawu istinafiyah, in mukhaffafah minas tsaqilah muhmalah atau amilah. Amilah. Dia beramal. Makanya kullan ismuha sebagai isim dari in mukhaffafah ini mansubun wa alamatun nasbi fathah. Kemudian lama
Lama ini tanpa tasydid ya kawan. Nanti kalau untuk qiraah kita dengan tasydid. Tapi untuk qiraah Nafi' dan Ibnu Katsir tanpa tasydid yang menjadi syahid untuk pembahasan kita. Lam muzahlaqah. Berarti lam harfun la mahalla lahu minal i'rab. Kalau seorang mengatakan lamul ibtida' boleh tidak? Ismail. Lamul ibtida' boleh tidak? Hah? Boleh saja. Nah, karena bi'tibaril asal. Nah, dengan memperhatikan aslinya. Aslinya memang dia namanya lamul ibtida', tapi muzahlaqah karena apa? Sudah ditendang dari awal. Dari tempatnya di awal jumlah ke pertengahan jumlah. Ma isim mausul bi ma'na alladzina. Tayyib. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar inna. La yuwaffiyanahum lam waqi'ah fi jawabi qasam mahdhuf, tapi qasamnya mahdhuf. Kemudian yuwaffiyanahum fi'il mudhari' mabniun ala al-fathi liittisalihi bi nunin taukid as-sakilah wal ha dhamir na'am fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kemudian jumlatul qasam wa jawabuh la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Ini kalau apa? I'rab berdasarkan qiraah yang tidak mentasydid mim. Sekarang ikhwan untuk qiraah yang mentasydid mim. Kita perhatikan di catatan kaki nomor 1 ini. Baik. Wa amma ala qira'atit tasydid fatakunu lamma harfun jazimun. Nah, hudhifa fi'luh. Harfun jazim hudhifa fi'luh, yaitu huruf yang menjazmkan, yaitu lamma. Nah, temannya lam wa alam wa lamma wa alamma. Ingat, ya harfun jazimun. Yang nah hudhifa fi'luh, fi'ilnya dibuang. Wa taqdiruhu lamma yuwaffau. Naam, lamma yuwaffau. Baik. Berarti lamma harfun jazimun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yuwaffau. Naam, asalnya apa? Yuwaffauna. Berarti yuwaffau i'rabnya bagaimana Hudzaifah? Fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamat jazmihi hadfun nun. Baik. Kemudian sempurnakan. Dia mughayyir sigha atau tidak? Iwaffaun. Nah, fi'il mudhari' mughayyir sigha. Berarti wawu dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. A'malahum lamma la yuwaffiyannahum. Baik. Berarti takdirnya lamma yuwaffau a'malahum. Itu mereka belum ditunaikan secara sempurna pahala dari amalan-amalan mereka. A'malahum sebagai apa? Maf'ulun bih tsani. Maknanya ai innahum ilal an lam yuwaffauha wa sayuwaffaunaha. Maknanya mereka sampai sekarang belum apa? Belum disempurnakan pahalanya dan akan disempurnakan kelak di hari kiamat. Wa yadullu alaihi la yuwaffiyannahum wa a'malahum maf'ulun tsani wa jumlah lamma yuwaffau khabar inna. Nah, khabar dari inna. Wa jumlatu la yuwaffiyannahum jawabul qasam la mahalla laha minal i'rab. Berarti mudah mana ini kalau dari si i'rab mudah mana?
Mukasyah. Ketika di i'rab pada kondisi ditasydid mim atau ketika tanpa tasydid? Ketika tanpa tasydid mudah. Nah, karena tidak ada sesuatu yang ditakdirkan. Baik, mudah. Wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum, berarti in mukhaffafah, kullan isimnya, la muzallaqah, ma bermakna alladzi sebagai apa? Khabarnya. Ya kan? Nah, ini diingat-ingat. Qala wa talzamul lamu fi khabariha idza uhmilat. Dan wajib ikhwan adanya lam pada khabarnya apabila diihmalkan, yaitu tidak diamalkan innya. Qala Ibnu Aqil idza uhmilat lazimat halam fariqatan bainaha wa baina in nafiyah. Apabila diihmalkan, ya in mukhaffafah ini tidak diamalkan dengan amalan inna yang asli, maka wajib adanya lam fariqatan bainaha wa baina in nafiyah sebagai pembeda antara in mukhaffafah dengan in nafiyah. Ini diingat-ingat. Baik. Disebutkan di sini akhwan kondisi apa? Ihmal, yang itu banyak penggunaannya ihmal. Baik. Dan sedikit i'malnya. Lalu di sana ada kondisi akhwan yang wajib ihmal. Baik. Idza kanatil jumlah ba'da in jumlatan fi'liyah. Apabila jumlah yang jatuh setelah in mukhaffafah tersebut adalah jumlah fi'liyah. Dan kebanyakannya akhwan pada fi'il yang setelahnya fi'il nasikh yang madhi. Fi'il nasikh berupa fi'il madhi, berarti apa? Kana wa akhawatuha. Baik, makanya dalam banyak ayat wa in kanat lakabiratan wa in kadu la yaftinunak wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Di sini in apa seperti ini? In apa? Setelah in mukhaffafah min atsaqilah mulghah wujuban, wajib di ilgha. Wajib di ihmal atau muhmalah sama. In mukhaffafah min atsaqilah muhmalah wujuban. Kenapa? Karena masuk pada jumlah fi'liyah. Banyaknya pada tadi apa? Kalau setelah in tersebut kana wa akhawatuha dalam bentuk madhi. Wa in kanat lakabiratan, berarti i'rabnya bagaimana? In mukhaffafah min atsaqilah, kanat apa? Fi'il madhi nasikh. I'rab seperti kana biasa. Ya kanat lakabiratan, kemudian isimnya dhamir mustatir, hiya lakabiratan lam apa di sini? Wa in kanat lakabiratan lam apa ini? Taib lamnya tetap dinamakan lam fariqah ikhwan, karena tetap kita membutuhkan pembeda nama antara in nafiyah dengan in mukhaffafah min atsaqilah. Kalau tanpa lam fariqah ini, misalnya wa in kanat kabiratan, ini seorang tidak akan tahu bahwasanya ini itu in mukhaffafah, tapi bisa dimaknakan in nafiyah. Berarti maknanya makanat kabiratan, paham? Makanat kabiratan. Makanya in mukhaffafah min atsaqilah, kalau dia mulghah wajib didatangkan apa? Lam fariqah namanya. Baik.
Ini kalau tidak diamalkan, ikhwan. Akan tapi kalau dia diamalkan, kemudian maknanya zahir, maknanya jelas, tidak ada kerancuan dengan innafiyah, maka seorang bisa tanpa menambahkan lam fariqah. Seperti misalnya in zaidun la yaquma. In zaidun la yaquma, karena di sini tidak mungkin bermakna ma nafiyah, bermakna ma zaidun la yaqum. Karena apa? Sudah ada nafi la yaqum. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza khuffifat anna baqiya i'maluha. Walakin, ada lakinnya ini. Sekarang hukum asal dulu antum perhatikan. Idza khuffifat anna baqiya i'maluha. Apabila anna ditakhfif, maka tetap amalannya. Amalan anna apa? Apa Ilyas? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Taib. Walakin, ini yang biasanya setelah walakin itu yang harus diperhatikan. Setelah akan tetapi, yang pertama, yajibu an yakuna ismuha dhamir asy-sya'n. Wajib isinya berupa dhamir sya'n. Yang dimaksud dengan dhamir asy-sya'n, perhatikan catatan kaki. Wa huwa dhamirun mufradun ghaib. Berarti harus berupa mufrad dan ghaib. Tidak bisa anta atau apa? Ana. Tapi dhamir mufrad ghaib. Yukhalifu qiyasa ghairihi min baqiyatid dhamair, yang menyelisihi pengkiasan selainnya dari dhamir-dhamir yang lain. Wa dzalika, yaitu apa? Yang bentuk penyelisihan tersebut, annahu la ya'udu illa ala mutaakhirin anhu wujuban lafdhan wa rutbatan. Ya, secara qiyas kan tidak boleh seperti itu, tapi untuk dhamir sya'an, taib, dia tidaklah kembali kecuali pada apa? Mutaakhirin anhu wujuban, yang diakhirkan darinya secara wajib, baik mutaakhir lafaz atau rutbah. Taib, wala yukhbaru anhu illa bi jumlah, dan tidak dikhabarkan tentang dhamir sya'an ini kecuali dengan jumlah. Nah, ini menyelisihi dhamir-dhamir yang lain, ikhwan. Kalau dhamir pada asalnya dia dikembalikan kemana? Dhamir itu kembalinya kemana? Yang mutaqaddim atau mutaakhir? Mutaqaddim. Baik mutaqaddim lafdan atau rutbah. Taib, dia kembali kepada sesuatu yang di depannya secara lafaz atau secara rutbahnya. Tapi kalau dhamir sya'an beda, kawan. Dia bahkan kebalikannya, tidak kembali kecuali kepada yang mutaakhir. Pada mutaakhir, lafdan wa rutbah wujuban, wajib. Kemudian yang kedua, tidak dikhabarkan dengan dhamir sya'an ini kecuali jumlah. Wa makna syan annal jumlatal waqi'ata ba'da an al mukhaffafah sya'nun minasyu'uni wa amrun minal umur. Dan makna sya'an bahwasanya jumlah yang jatuh setelah an mukhaffafah ini adalah suatu perkara dari perkara-perkara. Fa idza qulta alimtu an zaidun qa'imun, alimtu an zaidun qa'imun, fa zaidun jumlatun wa hiya sya'nun minasyu'un. Sehingga apa? Zaidun qa'imun adalah jumlah, dan itu adalah apa? Masuk dalam kategori sya'an minasyu'un, termasuk perkara dari perkara-perkara yang ada. Perkaranya apa? Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Taib. Jadi yajibu an yakuna ismuha dhamir sya'an. Isim dari an mukhaffafah ini berupa dhamir sya'an.
Nanti penerapannya dalam contoh, insyaallah. Kemudian yang kedua, wa an yakuna mahdhufan. Baik. Dhamir atau isim tadi yang berupa dhamir sya'an itu mahdhuf. Yang ketiga, wa yajibu an yakuna khabaruha jumlah, dan wajib khabarnya berupa jumlah. Baik, wajib khabarnya berupa jumlah. Contohnya, alima an sayakunu minkum marda. Nah, alima an sayakunu minkum marda. Baik. Ini berhubungan dengan an maftuhah, ikhwan. Baik. Untuk an maftuhah ini jika ditakhfif, maka apa? Wajib amalannya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kekhususannya terhadap jumlah ismiyah masih ada, ikhwan. Baik. Berbeda dengan in. In ikhtisasuha bil jumlatil ismiyah qad zalat, telah hilang. Berbeda dengan an. Jadi kalau ditanya kenapa pada an mukhaffafah min atsaqilah itu tetap amalannya, apa jawabannya? Jawabannya apa? Zubair. Karena kekhususan anna untuk masuk pada jumlah ismiyah itu masih tetap. Cuman dipersyaratkan pada isim an mukhaffafah ini 3 perkara. Baik. Harus berupa apa? Isimnya berupa dhamir. Dhamirnya pun apa? Dhamir khusus. Dhamir sya'an. Baik. Kemudian dhamir ini mahdhuf. Ini berhubungan dengan isimnya. Jadi isimnya ada 2 syarat ini. Berupa dhamir, sya'an. Tidak boleh berupa isim zahir. Kemudian yang kedua, dia itu mahdhuf. Dan untuk khabarnya dipersyaratkan khabarnya apa? Berupa jumlah, baik itu ismiyah atau fi'liyah, yang fungsinya, ikhwan, menafsirkan dhamir sya'annya. Baik. Nah, untuk contoh yang dibawakan di sini, alima an sayakunu minkum marda, ini untuk contoh khabar berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Di sini Abdul Aziz. Alima an sayakunu minkum marda, setelah an mukhaffafah, khabarnya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, karena sayakunu minkum marda. Berarti i'rabnya, perhatikan i'rabnya. Alima jelas, fi'il madhi. Baik. Mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. An di sini. Baik. An di sini an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Muhmalah atau amilah? Rifki. Amilah karena wajib beramal. Wajib beramal di sini. Taib tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, sekarang isimnya mana? Taib. Ismuha, perhatikan, ismuha dhamirus sya'an. Mahdhufun taqdiruhu annahu. Ya, dhamir sya'an taqdiruhu annahu. Karena tadi dikatakan dhamir sya'an itu berupa apa? Dhamir mufrad ghaib. Ya, dhamir mufrad ghaib. Annahu, ha di sini. Isimnya dhamir sya'an mahdhuf taqdiruhu annahu. Mahdhufnya wujuban atau jawazan? Mahdhufnya wujuban atau jawazan? Apa Umar? Wujuban. Taib sayakunu sin harfu tanfis, yakunu fi'il mudhari', marfu'un, wa alamatu rafi'i dhammah dhahira ala akhirih, mutasarrifun min kana naqisah. Kemudian minkum, jar majrur muta'alliq bi khabar. Khabar dari apa? Khabar dari mana? Khabar dari yakun, muqaddam. Kemudian marda, isim yakun muakhar.
sayakunu minkum marda. Berarti sayakunu marda minkum, ini mudahnya. Sayakunu marda minkum. Nah, kemudian masdar al-munsabiq min an wa ma ba'daha sadda maf'ulai alima, karena alima butuh dua maf'ul. Wa taqdir na'am alima kauna marda minkum. Auna karda alima kauna marda minkum. Wa yajuzu anna yakun huna tamah bimakna yahsulu au yujad, dan boleh yakun di sini diberi makna tamah, bukan nakisah, bermakna terjadi atau didapati. Wa taqdir alima an sayahsul. Alima an sayahsul. Berarti apa kalau mau dikeluarkan mahdhufnya? Alima annahu sayahsulu. Nah, minkum marda. Paham? Ai sayujadu minkum marda. Nah, dia tahu bahwasanya akan didapati orang-orang berpenyakit di antara kalian. Ini lebih mudah maknanya. Fayakunu marda fa'ilun wa minkum sifat aw hal. Baik. Tapi syahidnya di sini bahwasanya an pada jumlah ini alima an sayakun itu adalah ba'an mukhaffafah minas saqilah yang beramal sebagaimana aslinya, beramal dengan amalan anna. Ini untuk contoh yang khabar an mukhaffafah tersebut berupa jumlah fi'liyah, kawan. Adapun contoh yang berupa jumlah ismiyah seperti misalnya alimtu an zaidun qa'imun. Alimtu an zaidun qa'imun, ini mudahnya. Aku tahu bahwasanya Zaid berdiri. Alimtu an zaidun qa'imun. Alimtu na'am fi'il wa fa'il, an mukhaffafah min as-saqilah, na'am beramal dengan amalan innah. Berarti isimnya mana kalau ditanya isimnya Maulana? Isim an mukhaffafah mana? Ismuha dhamirus sya'an mahdhuf taqdiruhu annahu. Taib annahu. Kenapa ditasydid? Karena apa? Dikembalikan ke aslinya. Nah, dikembalikan ke aslinya anna. Taib annahu. Kemudian zaidun qaimun di i'rab sendiri. Zaidun nah mubtada, qaimun khabar. Kemudian jumlah mubtada dan khabar fi mahalli apa? Ismail? Fi mahalli raf'in khabar an, ya, fi mahalli raf'in khabar anna. Taib, ini pahami ya kawan. Untuk an mukhaffafah min as-saqilah dia wajib diamalkan, berbeda dengan inna. Nah, kebanyakannya tidak diamalkan. Bahkan wajib tidak diamalkan tadi apabila masuk pada apa? Pada jumlah fi'liyah. Taib, wajib ihmal. Dan biasanya jumlah fi'liyah yang ada setelah in mukhaffafah itu dari apa? Kana wa akhawatnya. Kana, kadu, nam, wajad, wajada, dan seterusnya. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bihadza subhanakallah.